Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam, selamat berjumpa kembali teman-teman di acara channel Ngawas Kiwari. Kali ini kita masih ditemani oleh Pantis. Pantis, selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Untuk kali ini kami berdua akan mereview lagi tentang Pak Ustadz Nana Gerhana, yaitu tentang isi dari ceramah Pak Ustadz Nana Gerhana. Oke, tapi sebelum itu mari kita simak dulu video berikut ini. Mata kelamun semar bijil disebut kakawen. Gening bahasa wayang mah semara semar. Kusa kitu geus genahnya. Iyawi nangun semara kuncung danar wulung. Ngeluh ku semar teu kebau. Leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca. Kata sora ku alus-alus teuing heumereun. Naon hartina leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria. Nu disebut satria dia teh ibu jeung kuring bapa jeung kuring bakal jadi satria hareupeun Allah. Lamun bisa ngaleungitkeun diri ngadatangkeun ka hayang Allah. Ieu teh wayah kieu pangajian teh lain ka hayang urang ka hayang Allah, Pak. Daiha kahayang urang mah hees. Lamun boga lijki, lamun boga milih kahayang Allah mah jaka. Baik teman-teman. Nah, yang disebut satria mungkin di sana kata Pak Ustadz Nana Gerhana itu ini ya Pantis ya. Tadi kan seperti yang dibilang Pak Ustadz Nana Gerhana bahwa jadi itu artinya kan pengennya kita itu tidur, bukannya pengen pengajian gitu. Jadi intinya mungkin satria itu bukan bisa berkelahi aja atau pembela kebenaran, tapi kan diri kita juga kan sebenarnya musuh yang nyata. Jadi yang harus dilawan, yaitu dilawan dengan yang tadinya malas menjadi rajin. Nah, menurut Pantis sendiri kata satria itu bagaimana? Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum kita membahas ke arti dari satria, kita akan mencoba menjelaskan arti filosofi tentang wayang itu sendiri ya. Jadi dalam dunia pewayangan itu, bagian dari apa yang disampaikan oleh dulu para wali songo menyebarkan agama Islam di negara kita. Melalui wayang. Nah, kalau kita pelajari, ilmu filosofi dari wayang itu sendiri sangatlah dalam. Dalam hal ini, seperti apa yang tadi dikatakan Pak Ustadz Nana tentang satria ataupun tokoh-tokoh yang lain. Tapi yang patut kita contoh ialah sosok dari Semar itu sendiri. Nah, jadi kita sebelum memposisikan diri kita sebagai satria, posisikanlah diri kita juga sebagai Semar. Dalam hal ini, Semar itu menjadi sosok yang bijaksana, dituakan, dan menjadi contoh bagi para pewayangan tokoh-tokoh wayang itu sendiri gitu. Nah, dalam kaitan satria yang disampaikan oleh Pak Ustadz Nana itu sendiri, memang kita harus memposisikan satria. Kenapa? Karena menurut Allah yang namanya satria gitu ya, kalau bahasa Sunda kasenya itu lah kalau mun hayang jadi jagoan mah gitu ya, yang bisa mengalahkan nafsu diri kita sendiri gitu. Jadi bukan berarti kita jago pukul, jago gelut, jago berkelahi. Karena dalam hal kehidupan sehari-hari pun kita beli ke toko beras gitu ya. Misalkan kalau dianalogikan kita beli ke toko beras, tidak bisa kita beli beras dengan mengepalkan tangan. Mungkin si punya toko beras bahkan akan balik marah sama kita. Jadi satria di situ ya kita harus bisa mengalahkan hawa nafsu kita sendiri gitu ya. Itu paling susah ya, mengalahkan diri sendiri itu. Dan tadi kata Pantis kan
selain kita mencontoh Satria, tapi juga harus mencontoh Semar. Ya, Walaupun kan Semar itu dalam pewayangan Fisik. itu Fisik. fisiknya gitu ya, nggak seberapa. Terus dia itu bukan raja atau bukan pejabatnya, tapi warga biasa. warga biasa dan pabongan itu ya, kalau kata di pewayangan itu. Contoh. Jadi Semar itu kan beradanya itu hidupnya juga di bawah. Iya, kalangan sosial rendah. Sosial rendah gitu. Tapi kan banyak gitu pelajaran dari Semar itu sendiri. Ya, Gitu. jadi kalau kita mau ambil kesimpulan atau benang merah dari sosok Semar itu sendiri ya, jadi menurut Allah itu harta tahta itu bukan ukuran, tapi justru amal soleh kita lah yang akan menjadi ukuran kita dan menjadi penyelamat kita nanti di kemudian hari. Maka kalau kita bisa menyikapi filosofi dari tokoh Semar itu sendiri, jadi kita tuh hidup harus sederhana, tapi kita harus bisa memberikan contoh yang terbaik atau teladan bagi warga kita di sekitar kita gitu. Ya, kita kembali lagi tadi ke pembahasan Pak Ustadz Nana Gerhana ya, bahwa sosok Satria itu ya, jadi Pak Ustadz Nana itu menggambarkan filosofi dari sosok Satria yang ya Satria di hadapan Allah itu yang bagaimana. Ya, seperti contoh gini ya, Pantis. Ya. Kisah Nabi Khidir kan itu banyak. Ya. Kita kan nggak tahu itu kenapa Nabi Khidir ada anak kecil itu ya dibunuh. Ya. Terus ada perahu dibocorin. Ya. Terus ada apa itu? Bangunan mungkin ya diruntuhin. Ya. Nah, kan kalau kita membacanya secara filosofi gitu, bahwa Nabi Khidir itu membunuh anak kecil itu, emang Nabi Khidir tahu bahwa anak kecil itu nanti setelah dewasa bakal menjadi jahat, berbahaya. Nah, di dalam diri kita juga sebenarnya ada itu, yaitu kalau di filosofi zaman sekarang ya, ada sifat kekanak-kanakan, ada yang harus dibunuh, yang mungkin merugikan orang tua kita sendiri gitu. Kadang-kadang kan ada ini anak yang berani ngelawan ke orang tua. Ya. Kadang yang sudah dewasa tapi sifatnya masih kekanak-kanakan, itu kan banyak gitu terjadi. Ya, kalau kita ambil contoh ya kisah seorang anak terhadap ibunya, memang kalau kita cari di referensi Quran dan hadis, memang jasa khususnya dalam hal ini ibu tidak akan terbayarkan oleh anak. Sekalipun itu anak mengumpulkan harta sebagaimana banyaknya, tidak akan menutupi apa yang orang tua atau yang ibu sampaikan atau berikan kepada sang anak tersebut. Jadi kalau kita biasa dengar dari para ustadz-ustadz atau kiai-kiai, bahwa satu tetes air susu ibu itu tidak akan bisa terbayar. Jadi kalaulah Allah menghendaki itu air susu dikembalikan lagi ke puting susu ibunya, tidak akan sanggup. Jadi betapa berbahayanya kalau anak tidak bisa menghormati seorang ibu gitu. Ya, itulah filosofi dari Nabi Khidir ya. Makanya itu kan Nabi Musa di dalam kisah itu kan bertanya-tanya, kata Nabi Khidir jangan banyak tanya gitu. Ya. Karena mungkin beliau itu Nabi Khidir emang memiliki ilmu ma'rifat. Iya, karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada nabi-nabi itu berbeda gitu ya. Jadi mukjizatnya berbeda-beda, dan itulah kelebihan Nabi Khidir yang Allah berikan melalui mukjizatnya gitu. Ya, seperti kan dulu pernah itu dalam kisah Nabi Musa, bukan Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu menghancurkan patung-patung berhala. Nah, sebenarnya itu di dalam diri kita juga ada apa ya? Syirik itu kan syirik, jahil, terus sifat iri dengki, pokoknya segala sifat macam buruk ada di dalam diri kita. Tapi kan kalau kita berusaha menghancurkan patung-patung itu yang ada di dalam diri kita sendiri, maka kita insya Allah gitu. Ya, dan perlu yang kita luruskan ya dalam hal ini, konotasi syirik berdasarkan di budaya kita Sunda itu, kalau syirik itu biasanya identiknya dengan ngiri gitu ya. Kita ngiri, padahal kalau kita pengertian sebenarnya ialah
menduakan Allah, dan dosa syirik itu tidak akan Allah ampuni karena Allah udah ada janjinya gitu, bahwa sebesar apapun dosa kita, terlepas itu dosa zina, judi, mabuk gitu ya, masih bisa Allah memberi pintu maaf. Tapi satu, kalau untuk dosa syirik tidak ada ampun. Maka dari itu kita meskipun sebagai orang Sunda, berbudaya Sunda, tapi tetap konotasi syirik itu tidak bisa disamakan dengan iri dengki gitu. Oke. Dan ceramah-ceramah dari Pak Ustadz Nanagarhana ini emang membongkar silib, yang katanya silib, sihir, siloka, sasmita ya. Ya. Itu bahasa-bahasa orang tua orang Sunda zaman dulu kan, Yang penuh makna. seperti yang dikatakan Pak Ustadz Nana kan itu tong keluar maghrib ya, ayah sanekala. Padahal kan sampai sekarang juga saya itu belum tahu Apa itu sanekala. Tapi kan setelah kita mengetahui ilmu dari Pak Ustadz, Pak Kiai, bahwa emang di waktu itu setan itu waktunya keluar gitu. Kan daripada kita makanya itu harus masuk ke rumah itu ya, kita ambil wudhu, kita sholat, kita ngaji, daripada kan kita keluyuran gitu. Jadi kita dalam hal masalah peribahasa orang Sunda itu atau sesepuh kita, kolot kita dulu, zaman dulu ya, buhun, dari bahasa buhun itu kita harus bisa ambil positifnya. Jadi ulah keluar maghrib ya, bisa ya jurig. Nah, dalam artian positifnya kita tuh dididik untuk disiplin. Jadi sehabis sholat maghrib, alangkah baiknya kita menuntut ilmu. Tholabul ilmi melalui pengajian gitu. Soalnya kan sekarang itu mencari ilmu agama itu pantis mudah ya. Kalau zaman dulu kan susah itu. Sekarang kan Ustadz banyak, medianya banyak gitu ya. Bahkan Ustadz di kampung-kampung juga sekarang banyak gitu ya, yang menyebarkan. Tinggal kembali lagi ke kitanya. Kadang saya dengar cerita orang tua zaman dulu kalau ngaji itu sampai bawa-bawa obor. Perjuangannya jalan bermil-mil gitu ya. Jalan becek gelap, bahkan mengajinya juga pakai lampunya juga itu dari cempor ya, itu sampai itu lubang telinganya kotor, hitam-hitam semua. Tapi karena sekarang itu banyak, tapi kenapa makin malas gitu. Banyak juga yang banyak yang mengajar, banyak ustadz, tapi kadang kita bertemu ustadz itu malu gitu, segan gitu ya. Tapi ya setidaknya kita dengan kemunculan Bapak Ustadz Nanagarhana, mudah-mudahan kedepannya bagi para kaula muda-mudi menjadi termotivasi. Karena yang saya alami dalam kehidupan sehari-hari ya, yang saya alami dari pengalaman saya sehari-hari di lingkungan gitu, emang animo dari pemuda-pemudi itu tinggi kalau pas mendengar ada Pak Ustadz Nana, Ustadz Gaul. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Nanagarhana bisa menjadi pemicu buat para ulama-ulama lain, bagaimana metode-metode dari cara dakwahnya bisa menyentuh para audien itu sendiri gitu. Jadi gini kan kata Pak Nana juga, kanu bener ulah resep, kanu ngewa kanu salah ulah ngewa. Jadi kan itu jadi gini ya, seperti kita mengajak nih ke orang yang belum tahu agama Islam atau belum mau mengaji gitu ya. Tapi kan ajakan itu jangan secara kita itu terkesan menggurui atau pemaksaan gitu. Justru kita harus memberi contoh bagaimana. Tapi di dalam hati kan bukan kita itu kamu salah ulang ewa, ya salah tetap salah. Cuman kita nggak boleh memponis bahwa si itu misalkan ini kamu ahli neraka itu ya. Kan, tapi kan kita juga sebagai yang ngajak belum tentu kita jadi ahli surga gitu. Nah, disitulah kita harus memunculkan metode dakwahnya kita yang sifatnya
menjadi masyarakat itu tergerak dari dalam hatinya. Justru kalau kita dengan cara represif gitu, masyarakat bukannya menerima, bahkan malah menolak. Malah menolak. Jadi membenci kita. Nah, kita harus mencontoh Rasul. Bagaimana Rasul kita sampai giginya tanggal, sampai luka-luka, tapi beliau tidak marah. Justru hanya dengan senyum-senyum. Kenapa tidak marah? Karena mereka melakukan hal tersebut terhadap Nabi karena ketidaktahuan. Nah, jadi kita bukan harus dilawan dengan marah, tapi ketidaktahuan berarti harus kita ngasih edukasi kepada masyarakat tersebut. Oke. Kayaknya sampai di sini dulu teman-teman pembahasan kita tentang review ya dari Pak Ustadz Pak Nana. Ustadz Nana. Nah, maaf sekali lagi bukan kami mengkritik, tapi kami ini cuman memberi edukasi buat mungkin saudara-saudara yang belum mengenal Pak Ustadz Nana dan mungkin belum tahu ceramahnya Pak Ustadz Nana. Ya, jadi dalam hal ini posisi kita menjembatani. Jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz Nana itu benar adanya sesuai referensi Quran dan hadis dan selayaknya kita menyampaikan juga kepada masyarakat gitu. Sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa teman-teman, kalau video ini bermanfaat silahkan like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.